Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor onta. Yang harganya murah 50 juta, yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih. Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat. Kalau kambing dan sapi dibaringkan. Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu onta. Artinya manusia ka'ibili mi'ah. Nabi itu menggambarkan onta karena onta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab nggak ada ayam yang bermacam-macam. Akhirnya pakai bahasanya onta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada ayam kampung, dan segala macam, ada ayam jago. Kalau bebek ada mentok, ada bebek yang biasa, macam-macam kan. Di Arab mungkin nggak terlalu banyak variannya dan nggak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, onta. Akhirnya Nabi mengatakan, an-nasu ka'ibili mi'ah. Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah onta. An-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta ibil. Onta potong. Yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Kenapa bisa begitu murahnya? Cuma 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih? Karena onta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur dan berkembang biak. Cuman itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Merumput aja setiap hari. Nggak ada hewan ternak yang tiba-tiba dia lagi ngapain? Lagi sholat. Nggak ada. Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga. Nggak ada. Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit. Nggak ada. Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya. Hewan ternak yang lagi dengerin curhat. Nggak ada. Kenapa? Karena tugas misi kehidupan mereka itu cuma diciptakan untuk makan, minum, tidur, berkembang biak, udah. Ini namanya kalau di antara onta namanya ibil. Yang hidupnya itu sesederhana itu. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan an-nasu, manusia secara umum mirip dengan ibil. An-nasu ka'ibili mi'ah. Jadi kalau kita bandingkan dari 100 orang itu hampir semuanya seperti ibil. Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya, gimana caranya biar bisa makan, gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak, tidur, gimana caranya biar punya keluarga, berkembang biak, punya keturunan, dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time, kapan liburan, makan di rumah, jalan segala macam. Cuman itu misi dari kehidupannya. Sehingga Nabi menyebut mereka yang misi kehidupannya hanya dirinya dan keluarganya. Ka'ibili mi'ah, seperti 100 ekor onta. Kurang istimewa. Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya itu kurang istimewa. Sehingga disebut dengan ibili mi'ah, 100 ekor onta. Tapi enggak hina, tidak rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Onta, makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Di sini tidak ada judgement. Nabi itu orangnya enggak suka menjudge. Nabi enggak mengatakan manusia ini semuanya misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan.
Hampir-hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu nggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rohilatan, rohilah. Rohilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rohilah, dari kata rihlah. Apa itu rohilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rohilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri itu tuh bukan berangkat bawa beban, pulang nggak bawa apa-apa karena udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban karena mereka berangkat jual apa misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus. Nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus, pas pulang membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Rihlah syita'i wassaif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket. Bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh. Bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah. Wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin. Karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat. Jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita'i was-saif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan. Dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah. Siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rohilah. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rohilatan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.